ada hal-hal lain yang seharusnya masuk ke dalam budget tapi ternyata kalian lupa memasukkan. Itu fungsinya evaluasi. Kemudian mendukung manajemen yang baik. Dengan melakukan evaluasi, secara tidak langsung kalian akan bekerja dengan sistem yang lebih terstruktur, lebih terplanning. Jadi kalian bukan melakukan penelitian tapi tidak ada dokumentasi, tidak ada misalnya arahan yang jelas. Jadi ketika kalian ada evaluasi, secara tidak langsung kalian juga memanage penelitian ini sekaligus memanage diri sendiri. Kemudian ada memfasilitasi pertanggungjawaban. Jadi ketika kalian sudah melakukan kegiatan tadi, implementasi, sudah melaksanakan penelitiannya, kalian juga harus mempertanggungjawabkan hasil penelitian ini. Kalian juga harus mempertanggungjawabkan biaya yang kalian keluarkan tadi. Jadi ketika kalian membuat penelitian, kalian sudah melakukan kegiatan penelitiannya, implementasinya sudah dilaksanakan dengan misalnya interview ataupun survei. Setelah kalian evaluasi, kalian harus membuat laporan kepada organisasi tadi. Laporan itu akan mencakup apa yang kalian teliti, hasil temuan apa yang kalian dapatkan. Dan kalau misalnya untuk biaya, kalian akan mendapatkan contohnya misalnya biayanya tuh kira-kira melebihi atau tidak. Oke, saya kirimkan slide-nya lewat Skype ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Selamat datang Mbak Fitri. Oke, lanjutkan. Kemudian ini ada tingkatan dan tahapan evaluasi. Jadi ada 3. Jadi tadi yang saya tadi sudah jelaskan kurang lebihnya seperti apa. Jadi ada preparation evaluation. Jadi kalian mengevaluasi persiapan perencanaan yang tadi kalian sudah lanjutkan. Jadi kira-kira preparationnya itu sudah cukup belum? Atau mungkin ada hal yang mau kalian tambahkan? Jadi setelah kalian merumuskan rumusan masalah anggaran dan timetable tadi, kalian juga harus mengevaluasi kira-kira sudah sesuai atau belum. Lalu ada implementation evaluation. Jadi ketika kalian sudah melakukan tindakan penelitian tadi, kegiatan penelitian dengan metode survei ataupun misalnya dengan interview atau mungkin dengan riset ke perpustakaan atau mungkin riset dengan mencari data-data di internet. Lalu kalian akan implementasi apakah caranya itu efektif atau tidak, misalnya hasilnya sesuai tidak dengan hasil yang diharapkan ketika kalian memulai penelitian ini. Kemudian ada impact evaluation. Impact evaluation ini lebih pada evaluasi secara keseluruhan. Apakah penelitian yang kalian lakukan dari awal tadi bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan dari penelitian tadi. Itu mungkin yang ngetik bisa sambil di mute ya, karena suara ketikannya terdengar jelas. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Atau kita bisa move to the next slide. Oke, saya lanjutkan. Oke, lalu untuk metode evaluasi, evaluasi yang secara keseluruhan tadi, kita bisa melakukan dengan cara dua hal, dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode analisis isi, kemudian yang kedua dengan metode riset audience. Jadi, analisis isi adalah evaluasi yang berkaitan dengan pesan-pesan. Dalam arti di sini itu saya sudah sebutkan tadi, misalnya dengan cara menganalisa isi materi berdasarkan naskah, presentasi, dan sebagainya apakah sesuai dengan tujuan penyajian. Jadi hasil tadi, misalnya media yang kalian gunakan, pesan yang ingin kalian sampaikan tadi, kemudian misalnya naskah interview, atau mungkin ketika kalian sudah menyiapkan presentasi untuk menjelaskan permasalahannya kepada koresponden, apakah itu sudah sesuai, apakah isi atau konten dari apa yang kalian siapkan itu kira-kira selaras tidak dengan penelitian yang ingin kalian lanjutkan atau kalian conduct, kalian laksanakan. Jadi konten yang kita lihat itu isinya, isi dari penelitian atau materi-materi yang kita gunakan. Kemudian riset audience. Jadi yang pertama kita harus ingat aja, yang pertama itu isinya, yang kedua itu riset audiensnya. Jadi ada kata riset. Audience. Audience itu berarti kan orang yang menerima pesan tadi. Itu kenapa di sini dia bilang evaluasi yang berkaitan dengan terpaan pesan. Jadi ketika misalnya kalian menggunakan metode survei, ya kan? Survei misalnya dengan menggunakan surat. Setelah kalian mendapatkan respon balik dari koresponden tadi, kalian juga melaksanakan misalnya survei untuk kedua kalinya. Survei yang kedua ini dalam tahapan evaluasi itu bukan untuk mendapatkan hasil penelitian, bukan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan penelitian kalian. Tapi hasil survei kedua ini dilakukan itu semacam untuk mengukur kepuasan dari koresponden kita. Apakah cara, misalnya kalian bisa menanyakan apakah kuesioner yang kalian buat misalnya terlalu panjang, itu biasanya akan menggunakan jawaban pilihan ganda, misalnya iya atau tidak atau biasa saja. Lalu kalian bisa juga menanyakan apakah misalnya ternyata misalnya surat itu sampai dengan selamat atau tidak misalnya. Jadi studi riset audience ini untuk mengetahui hal-hal yang di luar atau respon lain dari koresponden yang ingin kita teliti. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, jadi sudah bisa ditambahkan ya di tugasnya. Jadi tadi kita sudah mulai dari perencanaannya seperti apa, implementasinya bagaimana, dan juga evaluasi. Jadi kurang lebih sudah harus ada dong apa yang akan dicantumkan di perencanaan, apa yang diimplementasi, dan apa yang dievaluasi. Kalau yang kurang bisa ditambahkan di tugasnya, direvisi sedikit. Dan tadi saya juga sudah sampaikan bahwa setelah ini saya juga akan kirim contoh timetable supaya mungkin kalian lebih punya gambaran lagi mengenai apa itu. Kayaknya Mbak Asna koneksinya bermasalah ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita pindah ke modul 7? Yang belum apa Mbak Fitri? Belum ada Oh, oke. Sorry.